Diusir dan dibuang ke hutan seperti sampah, wanita cantik ini akhirnya diselamatkan oleh harimau putih ajaib. Kilat menyebar liar, membelah langit malam yang pekat dengan cahaya putih menyilaukan, disusul gelegar petir yang meretakan keheningan. Perempuan mandul pembawa sial menyingkir dari lantai marmer Italiaku yang suci ini, raung Bagas. Suara menggelegar mengalahkan amukan badai di luar sana. Ujung sepatu kulit buaya mahalnya berayun tanpa ampun, menendang keras tulang rusuk Kirana hingga tubuh rapuh wanita itu terpelanting menuruni undakan teras dan jatuh terjerembab ke dalam kubangan lumpur hitam di halaman. Nilaimu bahkan lebih rendah dari kotoran babi di kandangku. Semburnya lagi dengan wajah merah padam, menghirup dalam-dalam cerutu mahalnya sebelum menghembuskan asap berbau tembakau menyengat yang bercampur dengan aroma anyir hujan. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari dada hingga kerongkongan Kirana. Ia terbatuk hebat, memuntahkan air kotor bercampur darah kental dari sela bibirnya yang robek dan membiru. Jari jemarinya yang bergetar hebat mencengkram tanah basah, mencoba menopang sisa-sisa tenaga di balik daster sutra tipisnya yang kini koyak berlumuran lumpur. Mas, aku mohon mas, jangan usir aku di tengah badai seperti ini. Isaknya tersendat. Suaranya parau dan nyaris tenggelam oleh derai hujan yang menusuk kulit bak ribuan jarum es tajam. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, mas. Kemana aku harus pergi malam-malam begini? Tolong, mas, beri aku sedikit saja belas kasihan. Bagas tertawa terbahak-bahak. Tawa iblis yang memantul di dinding pilar-pilar raksasa istana mewahnya. Memamerkan deretan cincin emas dan berlian raksasa yang melingkar sesak di jari-jari gemuknya. Belas kasihan untuk seonggok daging tak berguna sepertimu. Cemooh sarkasik meludah ke arah genangan air tepat di depan wajah Kirana. Tutup mulut busukmu itu pelacur gatal. 10 tahun lalu aku memberi makan makanan mewah, membelikanmu berlian. 10 tahun aku memberimu makan makanan mewah, membelikanmu berlian. Dan apa balasannya? Rahimmu kering kerontang seperti gurun pasir. Kau merusak garis keturunanku yang agung. Dengan kasar, Bagas melemparkan sebuah buntelan dan kain kotor, berisi pakaian-pakaian lusuh yang langsung mengenai wajah istrinya. Membusuklah jadi makanan cacing di hutan belantara sana. Itu satu-satunya tempat yang pantas untuk sampah sepertimu. Dari balik pintu kaca mewah itu, belasan pelayan hanya bisa berdiri mematung. Bahu mereka bergetar menahan tangis, namun tak satu pun yang berani melangkah maju menolong nyonya mereka yang berhati malaikat itu. Apa yang kalian lihat, ha? Bentak Bagas sambil menuding para pelayannya dengan cerutu yang menyala. Siapapun yang berani memberi satu tetes air atau sehelai selimut, akan kucincang keluarganya dan kubakar rumahnya malam ini juga. Kalian paham? Para pelayan itu serentak menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajah pucat pasi dan air mata mereka. Ampun Tuhan besar, kami mengerti Tuhan. Cicit mereka serempak dengan suara bergetar ketakutan. Bagas kembali menatap jijik ke arah Kirana yang masih merangkak di atas tanah berbatu, mencoba meraih ujung sepatu suaminya. Mas, bunuh saja aku di sini, mas, daripada kau membuangku ke hutan larangan. Di sana banyak binatang buas. Rintih Kirana, air matanya menyatu dengan derasnya hujan yang mengguyur tanpa ampun. Tangan kanannya yang gemetar menyentuh sepatu kulit Bagas, sebuah sentuhan putus asa dari seorang istri yang memohon perlindungan dari pria yang berjanji menjaganya di altar pernikahan. Namun alih-alih iba, Bagas justru menginjak punggung tangan Kirana dengan tumit sepatunya. Memutarnya perlahan hingga terdengar bunyi tulang yang retak. Ah! Jari Kirana tertahan. Keringat dingin membanjiri dahinya menahan rasa sakit yang membutakan mata. Jangan berani menodai sepatuku dengan tanganku di sanmu, desis Bagas penuh kebencian. Ia lalu menoleh ke belakang, memberikan isyarat dengan jentikan jarinya. Bawa bangkai hidup ini ke perbatasan hutan larangan sekarang juga. Jangan biarkan dia mati di pekaranganku. Nanti tanahku jadi sial. Perintahnya absolut kepada dua algojo bayaran bertubuh raksasa yang sedari tadi menunggu perintah. Tanpa membuang waktu, kedua pria berwajah beringas itu turun menembus hutan. Mereka mencengkram kasar kedua tangan Kirana, menyentaknya hingga wanita kurus itu nyaris terangkat dari jalan. Jalan, nyonya buangan, bentak salah satu algojo sambil menyeret tubuh Kirana tanpa ampun. Tolong, lepaskan, kakiku sakit sekali. Rintih Kirana, telapak kakinya yang tak beralas tergores parah oleh kerikil-kerikil tajam dan pecahan kaca di sepanjang jalan masuk perkebunan, meninggalkan jejak panjang darah segar yang perlahan luntur tersapu badai. Diam kau, perempuan sial. Tuan Bagas sudah muak melihat wajah miskinmu, sahut algojo yang satunya, menghantarkan cengkramannya hingga bahu Kirana terasa mau lepas dari sendinya.
Orang tak berguna sepertimu memang seharusnya dilenyapkan sejak lama. Bersyukurlah Tuan Bagas masih berbaik hati tidak langsung menggorok lehermu malam ini juga. Tawanya kasar, sama sekali tidak mempedulikan kulit kaki Kirana yang kini hancur terkelupas akibat diserat paksa sejauh 2 kilometer membelah badai. Udara semakin mencekik saat mereka tiba di batas hutan larangan. Aroma tanah basah bercampur bau bangkai menguar dari balik pepohonan raksasa yang rimbun dan gelap gulita. Angin malam berhembus liar, menusuk langsung ke sumsum tulang Kirana yang menggigil hebat di balik dasternya yang tembus pandang karena basah kuyup. Nah, Tuan Putri, ucap Algojo pertama dengan nada mengejek yang sangat kentara. Ia mendorong tubuh lemas Kirana hingga terjerembab keras membentur akar pohon beringin tua yang menonjol dari tanah. Kirana mengerang tertahan saat ujung akar kayu yang tajam merobek sedikit pelipisnya. Darah segar menetes, mengaburkan pandangan mata kirinya. Biarkan saya dia mati membeku atau dikoyak siluman harimau. Itu bukan urusan kita lagi. Tawa Algojo kedua, meludah tepat di samping wajah Kirana yang terkapar tak berdaya. Selamat menikmati malam terakhirmu di dunia, Ratu Sampah. Jangan lupa titip salam buat iblis di neraka. Cemooh mereka serempak. Kedua Algojo itu pun berbalik pergi. Suara langkah sepatu bot mereka perlahan menghilang di telan gemuruh hujan badai, meninggalkan Kirana sendirian di ambang pintu kematian. Di bawah kanopi pohon beringin raksasa yang menakutkan itu, Kirana mendekap tubuhnya sendiri. Bibirnya membiru, napasnya tersengal-sengal, mencari oksigen di tengah suhu yang nyaris membekukan darah. Tuhan, jika memang ini akhir dari hidupku, tolong cabut nyawaku sekarang juga. Aku sudah tidak kuat menahan rasa sakit ini, bisiknya parau ke udara kosong. Namun jawabannya yang datang bukan keheningan maut, melainkan sebuah lolongan panjang yang memegahkan telinga dari kedalaman hutan gelap di hadapannya. Sepasang, lalu 2 pasang, hingga perlahan belasan mata merah menyala muncul dari balik semak belukar, menatap lapar ke arah aroma darah segar yang mengalir dari tubuh renta sang wanita terbuat. Lelongan serigala kelaparan memecah deru angin malam, memantul di antara batang-batang pohon raksasa, bagai nyanyian kematian yang mencekam. Aroma anyar darah segar dari telapak kaki Kirana yang hancur menguar, kuat di udara, yang nyaris membekukan paru-paru. Wanita malang itu meringkuk di atas akar beringin yang berlindir. Tubuhnya bergetar tak terkendali sementara daster sutranya yang koyak menempel lekat pada kulitnya yang pucat pasi bak mayat. Rasa sakit akibat tendangan Bagas di dadanya membuat setiap tarikan napas terasa seperti menelan serpihan kaca. Tuhan, jika memang ini malam terakhirku di dunia yang kejam ini, kumohon persingkatlah rasa sakit ini. Rintik Kirana dengan bibir ungu yang gemeretak hebat. Suaranya berbaur dengan gemuruh petir yang terus menyambar. Aku sudah tidak sanggup lagi merasakan dinginnya pengkhianatan dari pria yang kucintai. Aku rela menyerahkan nyawaku sekarang. Biarkan taring-taring buas itu mencabut nyawaku, agar aku bisa tertidur dengan tenang. Dari balik rimbunnya semak belukar berduri, 5 ekor serigala berukuran besar berbulu hitam legam melangkah keluar, memamerkan taring-taring kuning mereka yang meneteskan liur kelaparan. Mata mereka merah menyala di tengah kegelapan, menatap tajam ke arah Kirana bagai menatap hidangan utama yang sudah lama dinanti-nanti. Alih-alih menjerit ketakutan atau merangkak mundur mencari perlindungan, Kirana justru tersenyum getir. Ia memastikan diri duduk bersandar pada batang basah pohon beringin, menatap kosong ke arah para predator itu dengan sisa-sisa keberaniannya. Majulah, makhluk-makhluk malam pembau maut. Apa yang kalian tunggu? Teriak Kirana parau, mengorbankan sisa oksigen di paru-parunya. Robek leherku sekarang juga. Cabut nyawaku detik ini juga. Dagingku ini memang kurus dan penuh memar bekas tendangan suamiku. Tapi setidaknya nyawaku bisa mengenyangkan perut lapar kalian malam ini. Cepat, selesaikan penderitaanku ini. Tangannya yang gemetar dan penuh luka merentang pasrah, menawarkan urat nadinya di bawah guyuran rintik hujan dan badai. Ayo, gigit aku sekuat tenaga kalian. Bukankah aku ini hanya sampah yang dibuang ke tengah hutan kotor ini? Bahkan manusia yang membesarkanku pun jijik melihatku. Jangan bilang kalian juga enggan memakan dagingku yang penuh kehinaan ini. Tepat ketika serigala terbesar, sang alpa kawanan, menggeram keras, ganas, dan melompat tinggi ke udara dengan rahang terbuka lebar, mengarah tepat ke leher Kirana. Keajaiban yang tak masuk akal terjadi. Sebuah raungan dahsyat meledak menggetarkan permukaan bumi, membuat dedaunan rontok seketika. Gelombang suara murni itu begitu luar biasa hingga mementalkan tubuh si serigala alpa di udara, mengempaskannya, menabrak batang pohon pinus, hingga suara tulang rusuk yang remuk terdengar mengerikan.
Dari balik tirai kabut malam yang pekat, sesosok makhluk mitologi melompat turun dengan keanggunan paripurna. Bayanaka, sang harimau putih ajaib yang ukuran tubuhnya menyerupai gajah kecil, berdiri gagah membelah badai untuk melindungi tubuh ringkih Kirana. Bulu peraknya memancarkan cahaya terang benderang yang seketika mengusir kegelapan di sekitar mereka. Sementara sepasang mata biru safirnya menatap tajam membunuh kawanan serigala yang tersisa. Enyah dari hadapanku sekarang juga, makhluk-makhluk memakan bangkai yang hina. Jika kalian berani menyentuh satu helai saja dari rambut wanita ini, akan kuhancurkan seluruh keturunan kalian menjadi debu tanah yang tak bersisa. Suara bariton yang sangat berat, magis, dan berwibawa itu menggema langsung di dalam kepala Kirana. Ia tidak berbicara menggunakan mulut hewannya, melainkan menembus relung jiwa melalui telepati alam yang absolut. Keempat serigala yang tersisa melolong ketakutan akut, menjepit ekor mereka di antara kedua kaki belakang, lalu lari terbirit-birit menembus pekatnya hutan tanpa menoleh lagi. Kirana membeku di tempatnya, matanya melebar sempurna menatap wujud makhluk suci nan megah di hadapannya. Ia sama sekali tidak merasa takut akan dimangsa. Sebaliknya, ia terhipnotis oleh aura kehangatan ilahi yang mendadak menguar menembus dinginnya badai malam. Siapa? Siapa kau sebenarnya? Makhluk yang begitu indah, mengapa kau berani mengusir maut yang sudah menjemputku? Bisik Kirana. Suaranya bergetar hebat, menahan gigil dingin dan ketakjuban yang luar biasa. Apakah kau utusan dewa untuk menghukumku lebih jauh karena aku wanita cacat yang tidak bisa memberikan keturunan? Ataukah kau malaikat pencabut nyawa yang diutus untuk membawa rohku yang sudah hancur lebur ini? Bayanaka perlahan melangkah mendekat tanpa suara. Telapak kakinya yang besar dan berbulu menyentuh tanah berlumpur, namun ajaibnya sama sekali tidak ada kotoran yang menempel padanya. Aku bukanlah utusan maut yang kau nantikan, melainkan kehidupan baru yang selama ini menunggumu di tanah suci ini, Kirana. Jawab suara magis itu lembut, mengalirkan gelombang rasa hangat yang merayap masuk ke rongga dada sang wanita. Dunia fana manusia telah membutakan mata batin suamimu. Ia dengan bodohnya membuang berlian murni ke dalam lumpur kotor, hanya karena berlian itu belum diasah menjadi perhiasan. Mendengar kata-kata itu, Kirana tertawa sumbang, tawa berderai yang syarat akan kepahitan, rasa sakit hati, dan keputusasaan. Berlian, kau pasti keliru, wahai penjaga rimba yang agung. Aku ini hanyalah kotoran babi yang mandul, seonggok daging rongsokan dan sampah yang membusuk di mata manusia. Suamiku sendiri yang menobatkanku seperti itu di depan semua orang. Tolong, tinggalkan aku sendiri mati di sini. Jangan kotori bulu sucimu dan cahaya emasmu dengan menyentuh wanita cacat dan menjijikkan seperti aku. Namun alih-alih melangkah mundur karena jijik, Bayanaka justru melakukan hal yang membuat tangis Kirana pecah. Sang harimau putih merebahkan tubuhnya di atas lumpur, lalu dengan hati-hati melingkarkan bulu-bulu peraknya yang hangat, memeluk tubuh kurus Kirana yang nyaris mati beku. Manusia-manusia serakah yang mengukur harga diri dari secari kain sutra dan tumpukan harta adalah makhluk yang paling miskin dan menyedihkan di seluruh semesta ini. Ucap Bayanaka dengan nada penuh kebijaksanaan. Sementara, hembusan napas hangatnya seketika mengeringkan daster Kirana yang basah dan memberikan efek anestesi pada semua memar di tubuhnya. Aku mencium ketulusan mutlak dari aliran darah sucimu, bukan dari pakaian koyak dan lebam yang membalut fisikmu. Tidurlah sekarang, manusia berhati malaikat. Malam ini, biarkan aku yang menjaga napasmu. Aku bersumpah akan membakar habis masa lalumu yang kelam itu. Kirana mencoba memberontak lemah, memukul pelan dada berbulu harimau itu, sembari meneteskan air mata panas yang jatuh terserap ke atas bulu perak bersinar. Tapi telapak kakiku sudah hancur berdarah. Rahimku mati, tidak berguna untuk siapapun. Aku tak punya arah tujuan lagi di dunia ini. Mengapa kau mau mengorbankan kesucianmu demi sampah kotor sepertiku? Isa Kirana memilukan, akhirnya menyerah dan menyembunyikan wajahnya yang lebam ke dalam pelukan hangat sang hewan mitologi. Tiba-tiba sebatang ranting pohon beringin raksasa yang patah akibat tersambar petir jatuh menghantam keras tepat di punggung Bayanaka. Harimau itu hanya menggeram pelan menahan sakit, sama sekali tidak bergeser seinci pun demi melindungi wanita rapuh di bawahnya. Karena kau adalah Ratu Agung yang telah ditakdirkan oleh leluhur untuk memimpin rimba ini, tegas Bayanaka tanpa keraguan, suaranya mengalahkan gemuruh badai. Mulai detik ini, air matamu adalah hukum mutlak bagi alam semesta, dan setiap tetes darah serta rasa sakitmu adalah murkaku yang paling mengerikan.
Pejamkan matamu dengan tenang, Kirana. Besok pagi kita berdua akan membuat seluruh dunia yang telah membuatmu berlutut memakan tanah memohon ampunanmu. Aroma semerbak bunga wijaya kusuma yang bermekaran di tengah malam menyusup perlahan ke dalam rongga penciuman Kirana, menggantikan bau anyar darah dan busuknya lumpur yang seolah telah melekat permanen di kulitnya. Tidak ada lagi tiupan angin badai yang membekukan sumsum tulang. Tidak ada lagi tetesan hujan es yang merajam tubuh ringkinya. Kirana perlahan membuka kedua kelopak matanya yang membengkak ungu. Alih-alih kegelapan hutan yang mengerikan, retinanya kini disuguhi pemandangan surgawi yang membutakan akal sehat. Ia tengah berbaring di atas hamparan lumut keemasan yang selembut permadani sutra. Berada tepat di pusat sebuah gua raksasa yang dinding-dindingnya tersusun dari kristal safir yang memancarkan pendaran cahaya biru dan magis. Di sudut-sudut gua, gundukan harta karun kerajaan masa lampau, peti-peti emas yang tumpah ruah, mahkota bertatakan zamrud, hingga koin-koin kuno tergeletak begitu saja, seolah tak lebih berharga dari kerikil jalanan jika dibandingkan dengan keindahan alam murni di sekelilingnya. Dari balik tirai sulur-sulur bunga bercahaya, Bayanaka melangkah anggun menghadapinya. Harimau putih raksasa itu menundukkan kepalanya yang megah, menatap Kirana dengan pancaran mata biru safirnya yang teduh dan penuh kebijaksanaan abadi. Selamat datang di jantung kedamaian, wahai ratu yang ditakdirkan. Suara bariton magis Bayanaka bergema lembut di dalam benak Kirana, menggetarkan setiap sel di tubuh wanita itu dengan frekuensi yang menegangkan. Di tempat suci ini, segala rasa sakit dari dunia fana manusia tidak memiliki kuasa. Berdirilah, lepaskan cangkang masa lalumu yang membusuk, dan raihlah kembali mahkota kehormatanmu yang telah diinjak-injak. Kirana menunduk, menatap nanar pada tubuhnya sendiri. Dasar tipisnya yang koyak masih menempel, memperlihatkan kulitnya yang dipenuhi lebam kebiruan. Sisa-sisa tendangan brutal dari pria yang pernah bersumpah di altar untuk melindunginya. Bagaimana aku bisa berdiri, Bayanaka? Telapak kakiku hancur, tulang rusukku retak, dan jiwaku telah lama mati. Ucap Kirana dengan suara parau yang bergetar hebat. Air mata keputusasaan kembali menggenang di pelupuk matanya yang lelah. Kau menyebutku ratu, tapi aku tak lebih dari seonggok daging rongsokan yang dibuang suamiku sendiri karena tidak bisa memberikan keturunan. Aku kotor, Bayanaka. Tempat suci ini terlalu agung untuk dinodai oleh sampah buangan sepertiku. Aku takut aura kesialanku akan menghancurkan keindahan gua ini. Bayanaka menggeram pelan, bukan geraman kemarahan, melainkan teguran halus yang penuh kasih. Ia menggunakan hidungnya yang besar untuk menyodong tubuh Kirana dengan lembut, memaksa wanita itu menoleh ke arah sebuah telaga kecil di tengah gua. Air di telaga itu mendidih pelan, memancarkan uap berwarna keemasan yang beraroma seperti embun pagi pertama di dunia. Manusia fana di luar sana mengukur kesempurnaan dari rahim yang menghasilkan keturunan pembawa keserakahan. Mereka buta. Mereka tidak tahu bahwa kemandulan fisikmu adalah segel dari semesta karena rahim sucimu tidak diciptakan untuk melahirkan manusia-manusia tamak pemakan harta. Tegas Bayanaka menembus kalbu Kirana. Air mata keabadian di hadapanmu itu tidak mencuci kotoran dari debu Kirana. Ia menyucikan jiwa yang dikhianati. Masuklah, biarkan air suci itu merobek kutukan penderitaanmu. Buktikan padaku bahwa kau bukanlah budak dari rasa sakit, melainkan penguasa atas takdirmu sendiri. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Kirana merangkak tertati-tati mendekati bibir telaga. Rasa sakit yang luar biasa menyengat saat telapak kakinya yang menganga lebar menyentuh kristal di tepi air. Namun mengingat tatapan merendahkan Bagas dan tawa kejam para alkojonya, rahang Kirana mengeras. Ia tidak akan mati sebagai pecundang. Perlahan ia meluncurkan tubuhnya yang hancur ke dalam mata air keabadian. Sensasi pertama yang merayap di kulitnya bukanlah panas yang membakar, melainkan sengatan listrik jutaan voltase yang sangat lembut. Air berwarna emas cair itu seolah memiliki nyawa. Sulur-sulur air memeluk tubuhnya, meresap masuk ke pori-porinya. Kirana memejamkan mata saat rasa sakit yang menyiksa dadanya tiba-tiba memudar. Tulang rusuknya yang retak akibat tendangan Bagas merejut kembali dalam hitungan detik. Lebam-lebam ungu dan kebiruan di sekujur lengannya memudar bagai tinta yang tersapu air bersih. Yang paling menakjubkan, telapak kakinya yang hancur karena kerikil tajam kembali mulus sempurna tanpa meninggalkan satupun bekas luka. Luar biasa, rasa sakitnya lenyap tak bersisa.
Bisik Kirana takjub, napasnya kini teratur dan dadanya membusung sempurna. Ketika ia membuka mata dan menatap bayangannya di permukaan air, ia terkesiap. Wajah pucat pasi yang kusam penuh gurat keputusasaan telah lenyap, berganti dengan kulit yang memancarkan cahaya keemasan dan sehat. Sorot matanya yang selalu sayu dan penuh ketakutan kini berubah menjadi setajam elang, stoik, tenang, dan tak tersentuh oleh emosi murahan. Ia bangkit dari air dan entah dari mana sihir itu berasal. Helai-helai benang cahaya dari air telaga merajut tubuhnya, membalutnya dengan jubah sutra alam berwarna putih. Keemasan yang menjuntai anggun, perhiasan ornamen giok kuno yang berkilauan di dada dan pinggangnya. Bayanaga menundukkan kedua kaki depannya hingga menyentuh tanah, sebuah pose penghormatan tertinggi di dunia satwa. Serentak dari lorong-lorong gua yang gelap, ribuan hewan dari hutan larangan, mulai dari burung emas, rusa bertanduk kristal, hingga kawanan serigala yang dulu nyaris memangsanya, muncul dan ikut bersujud taksim di hadapannya. Lihatlah dirimu sekarang, Kirana. Engkau bukan lagi debu di bawah sepatu seorang pria serakah. Engkau adalah napas dari hutan larangan, Ratu Rimba pelindung kehidupan, ucap Bayanaka lantang, menggema membangkitkan bulu roma. Kirana melangkah naik ke atas singgasana batu safir dengan keanggunan seorang dewi. Langkahnya mantap tanpa keraguan. Tidak ada lagi setetes pun air mata cengeng di sudut bibirnya. Kau benar Bayanaka. Kirana yang naif, yang memohon cinta di bawah guyuran hujan darah, telah mati membusuk di luar sana semalam, ucap Kirana. Suaranya kini terdengar begitu berwibawa, dingin namun penuh karisma. Orang-orang rakus yang membuangku mengira mereka telah menyingkirkan sebuah masalah kecil dari hidup mewah mereka. Mereka pikir aku akan mati menjadi kotoran hutan pelengkap penderitaan. Ia menatap ke arah pintu keluar gua yang menembus ke dunia luar. Mata elangnya menyipit berbahaya. Mulai detik ini, aku bersumpah demi langit dan bumi, aku tidak akan pernah lagi meneteskan air mata untuk manusia tak bernurani. Biarkan Bagas dan seluruh kerajaan kayunya berpesta di atas kesombongan mereka hari ini. Karena kelak, alam semesta ini sendiri yang akan menyeretnya merangkak dengan perutnya, memakan lumpur kehinaan sendiri di bawah kakiku. Waktu berputar bak roda gilas raksasa yang tak mengenal ampun, melumat habis kesombongan manusia menjadi debu kehinaan yang tak bersisa. Tepat 1 tahun sejak malam badai berdarah, di mana Kirana dibuang dan diinjak-injak layaknya kotoran babi, istana marmer kebanggaan Bagas kini tak ubahnya seperti makam keramat yang membusuk di telan kutukan. Karma semesta tidak datang secara perlahan, ia menghantam bagai palu godam raksasa tepat di pusat kecongkakan pria itu. Berawal dari wabah rayap mutan misterius yang entah dari mana asalnya, hama rakus itu melahap habis ribuan kayu kubik jati dan ulin kualitas ekspor di seluruh gudang penyimpanannya hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Disusul keesokan harinya oleh badai petir tak wajar yang secara gaib hanya menyambar pabrik penggergajian utamanya, memicu kebakaran hebat yang meluluhlantakkan seluruh kerajaan bisnisnya hingga menyisakan abu hitam pekat. Kini sang juragan kayu yang dulu angkuh memamerkan cincin berlian sebesar biji kelereng itu hanya mengenakan kaos kotang kuning yang berlubang di sana-sini. Ia mengeluarkan bau keringat asam, pesing, dan daki yang lebih menyengat dari selokan pasar ikan yang membusuk. Brak! Pintu ukir kayu berharga ratusan juta yang menjadi satu-satunya sisa kemewahan di rumah itu ditendang hancur hingga serpihannya berhamburan ke udara. 3 lintah darat berwajah beringas dengan tato memenuhi leher melangkah masuk, menyeret paksa Bagas dari sudut ruangan gelap dan lembab tempatnya bersembunyi ketakutan. Ampun Bang Broto, kumohon, tolong beri aku waktu 3 hari lagi. Aku berjanji akan melunasi seluruh hutang 20 miliar itu beserta bunga lipat gandanya. Jerit Bagas memilukan, suaranya pecah melengking menyerupai babi yang hendak disembelih, sementara hidungnya mengucurkan darah segar setelah rahangnya dihantam keras menggunakan gagang pistol rakitan. Broto, bos rentenir bertangan besi yang terkenal, tak kenal ampun itu, meludah kental tepat di wajah Bagas yang berminyak dan penuh debu. 3 hari otakmu melepuh, kau sudah jatuh melarat dan hancur lebur Bagas. Rumah gadaikanmu ini bahkan sudah resmi disita pihak bank siang ini. Kau sekarang hanyalah seonggok sampah bau kotoran yang tak punya harga diri lagi. Maki Broto dengan mata melotot tajam, menggunakan kalimat kutukan yang ironisnya sama persis dengan yang Bagas lontarkan pada Kirana setahun silam. Lihat dirimu sekarang di cermin. Istri cacatmu hilang di telan hutan, seluruh pelayanmu kabur mencuri sisa hartamu, dan kau membusuk di sudut ruangan ini seperti bangkai, tikus got yang menjijikan.
Dengan tubuh gemetar hebat dan air mata kepengecutan yang mengalir deras, Bagas merangkak memeluk erat tubuh Broto. Ia mencium sepatu bot kulit sang lintah darat yang berlumur lumpur jalanan dengan isak tangis yang teramat memuakan. Aku masih punya satu jalan keluar rahasia, Bang. Aku tahu sebuah legenda kuno di hutan larangan. Ada gua emas peninggalan kerajaan masa lalu yang tersembunyi di sana. Biarkan aku pergi mencarinya malam ini juga. Aku akan membawa emas batangan bertonton untukmu. Aku bersumpah demi nyawaku sendiri, Bang. Broto tertawa menggelegar meremehkan, lalu mengayunkan tendangan telak ke ulu hati Bagas, hingga pria tambun itu terpental jauh menabrak dinding yang catnya sudah mengelupas parah. Hutan larangan? Kau mau bunuh diri secara instan? Bahkan satu peleton pasukan bersenjata pun tak pernah kembali hidup-hidup setelah berani menginjakan kaki di sana. Tapi terserah kau saja. Dengar baik-baik, babi buncit. Aku beri kau waktu sampai matahari terbit besok pagi. Jika kau tidak kembali ke hadapanku membawa emas murni itu, aku sendiri yang akan memotong kedua tangan dan kakimu hidup-hidup, lalu menjual seluruh organ dalammu ke pasar gelap. Kau mengerti, pecundang? Setelah para rentenir beringas itu melangkah pergi meninggalkan ancaman kematian yang absolut, Bagas tertinggal sendirian di atas lantai marmer yang dingin. Ia terbatuk-batuk hebat memutahkan cairan asam lambung bercampur darah kental akibat tendangan Broto. Keputusasaan yang mutlak ini mencekik erat lehernya. Ia benar-benar tak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Dengan perut kosong yang melilit perih dan tubuh dekil yang dipenuhi luka membar, Bagas memaksa dirinya berdiri, bangkit. Ia menyambar sebilah parang tumpul berkarat dan sebuah karung goni bekas beras yang lusuh. Atribut yang ironisnya sangat mirip dengan penampilan para kulir rendahan yang selalu ia siksa dan hina di masa kejayaannya dulu. Langkahnya terseret-seret membelah kegelapan senja, menuju perbatasan hutan larangan yang ditakuti oleh seluruh penduduk desa. Udara di perbatasan hutan keramat itu begitu pekat, beracun, dan mencekam, seolah ribuan pepohonan raksasa di sana tengah mentertawakan kedatangannya dengan sinis. Aroma tanah basah bercampur bau daun busuk langsung menusuk hidung Bagas, samar-samar mengingatkannya pada malam kelam di mana ia menendang Kirana ke dalam badai. Namun sifat iblis memang tak pernah mati. Tak ada sedikit pun penyesalan di hati kotornya untuk sang istri. Yang ada di otaknya hanyalah keserakahan buta dan ambisi gila untuk kembali menjadi raja yang ditakuti. Ia menebas semak belukar berduri dengan parang berkaratnya. Napasnya ngos-ngosan, bak anjing kelelahan. Sementara, peluh bercampur daki hitam mengalir deras dari dahinya hingga memedihkan mata. Tanpa ia sadari sedikit pun, setiap langkah serakah yang ia ambil di atas tanah suci itu tengah diawasi lekat-lekat oleh ribuan pasang mata predator dari balik bayang-bayang pepohonan. Pasti ada di sekitar sini. Gua emas sialan itu pasti ada. Gumam Bagas gila. Matanya melotot lebar dengan urat-urat leher menonjol keluar. Ia mengais-ngais gudukan tanah di dekat akar pohon beringin menggunakan kuku-kukunya yang patah dan menghitam. Aku akan kaya raya lagi. Aku akan beli rumah berlapis emas murni dan kucincang si Broto keperat itu menjadi makanan anjingku. Aku adalah Bagas, si penguasa tak terkalahkan. Tiba-tiba, suara kepakan sayap burung gagak memecah keheningan yang mematikan. Disusul suara gemerisik aneh dan berlendir dari bawah permukaan tanah tempatnya berpijak. Emas, keluar kau! Emas gadungan! Tunjukkan wujudmu padaku! Teriak Bagas histeris sembari menghujamkan parangnya ke tanah. Krak! Blus! Tanah berlumpur yang dipijaknya mendadak amblas seketika. Bagas menjerit panik hingga suaranya melengking tinggi saat kedua kakinya terperosok cepat hingga sebatas paha ke dalam rawa hisap hitam pekat yang berbau persis seperti bangkai ribuan hewan membusuk. Sialan, tanah keparat macam apa ini? Lepaskan aku sekarang juga. Makinya kasar sambil memberontak liar dan meronta sekuat tenaga. Namun, rawa itu bagaikan memiliki nyawa iblis. Semakin kuat ia meronta, semakin cepat pula lumpur hidup berlendir itu menyedot tubuh tambunnya ke bawah. Hanya dalam hitungan detik, rawa mematikan itu telah menghisap tubuh Bagas hingga sebatas dada. Tolong, siapapun yang mendengar tolong aku. Jerit Bagas merobek pita suaranya sendiri di tengah sunyinya hutan. Matanya membeliak ngeri, jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat dari jarak dekat puluhan lintah raksasa sebesar telapak tangan orang dewasa mulai merayap pelan keluar dari gelembung-gelembung lumpur. Makhluk-makhluk penghisap darah itu menempel rakus di leher, rahang, dan pipinya, mulai menyedot sisa-sisa kehidupannya tanpa ampun. Bagas menangis meraung-raung meratapi nasibnya. Kesombongan dan keangkuhannya luntur seketika, digantikan oleh teror kematian yang paling brutal.
Pria tamak itu tak pernah tahu bahwa rawa hisap penuh lintah ini hanyalah sebuah karpet merah penyambutan sebelum ia benar-benar berhadapan dengan murka absolut dari sang Ratu Rimba yang selama ini ia buang layaknya sampah. Lumpur hisap hitam pekat itu kini telah menelan tubuh Bagas hingga sebatas leher. Dada pria tambun itu naik turun dengan ritme panik yang tak beraturan, memompa sisa-sisa oksigen yang terasa membakar paru-parunya akibat tekanan lumpur yang merembukan tulang rusuknya. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahi kasarnya, bercampur dengan air mata ketakutan dan darah segar yang dihisap perlahan oleh puluhan lintah raksasa yang menempel rakus di wajahnya. Bau busuk belerang dan pembusukan bangkai purba dari dasar rawa menyumbat rongga penciumannya, membuat napasnya berbunyi parau bagai rintihan hewan sekarat. "Siapa saja, dewa, iblis, penjaga hutan, tolong keluarkan aku dari neraka ini. Aku berjanji akan menyumbangkan seluruh hartaku," jerit Bagas dengan pita suara yang nyaris robek. Tentu saja itu hanyalah bualan kosong yang menyedihkan, sebab ia tahu persis tak ada satu peser pun harta yang tersisa atas namanya. Tangannya yang berlumur lendir hitam terus menggelepar memukul-mukul permukaan rawa yang lengket. Namun setiap gerakan serabutan itu justru menarik tubuh gemuknya semakin dalam menuju dasar kegelapan abadi yang mencekik. Tiba-tiba getaran halus merambat dari dasar bumi, menghentikan sementara ritme hisap sang rawa mematikan. Angin pagi yang teramat dingin mendadak menghembus kencang, membelah pekatnya kabut putih hutan larangan. Membawa serta aroma harum semerbak bunga wijaya kusuma yang ironisnya sangat menenangkan di tengah teror kematian. Dari balik tirai kabut yang menyibak perlahan, siluet raksasa melangkah maju tanpa memunculkan satupun suara telapak kaki. Sepasang mata biru safir yang memancarkan aura magis menembus jarak, menatap lurus ke arah Bagas dengan intensitas membunuh yang membuat jantung pria itu terasa ditikam oleh balok es. Itu adalah Bayan Naka, sang harimau putih raksasa pelindung rimba yang setiap tarikan napasnya membuat tanah hutan bergetar penuh rasa hormat. Namun, bukan wujud monster suci itu yang membuat mata Bagas membelalak lebar hingga urat matanya nyaris pecah, melainkan keberadaan sosok anggun yang duduk tenang di atas punggung sang harimau mitologi tersebut. Seorang wanita berkulit keemasan dan bercahaya menatapnya dari atas tahta bulu perak. Jubah sutra alam berhiaskan giok kuno yang ia kenakan berkibar anggun tertiup angin yang mistis. Tidak ada lagi dasar robek, tidak ada lagi lebam memar kebiruan akibat siksaan, dan tidak ada lagi tatapan mengibah yang dulu selalu Bagas injak-injak. Wajah itu terlalu sempurna, memancarkan wibawa mutlak seorang dewi penguasa alam. Namun, garis wajah yang begitu familiar itu perlahan membangkitkan kengerian tak terbayangkan di dalam benak sang juragan bangkrut. Kirana? Tidak, ilusi macam apa ini? Tidak mungkin, kau sudah mati dimakan serigala setahun yang lalu. Racau Bagas histeris, rahangnya bergetar hebat hingga gigi-giginya saling bergemeretak ngilu memecah keheningan. Tubuhnya seketika menegang kaku, sementara lintah-lintah di pipinya seolah ikut berhenti menghisap darah, tunduk pada aura tekanan absolut yang dipancarkan sang Ratu Rimba yang perlahan mendekati tepi rawa. Dunia fana memang selalu penuh dengan kejutan mematikan bagi mereka yang dibutakan oleh keserakahan Bagas. Ucap Kirana dengan nada sedingin puncak gunung es. Suaranya mengalun tenang, datar, dan sama sekali tanpa emosi. Membuktikan bahwa tidak ada lagi ruang dengan dendam murahan, apalagi cinta di dalam hatinya. Ia menatap lurus ke bawah, menembus manik mata pria hina yang dulu menendangnya ke dalam badai alam. Kau datang kemari mencari tumpukan emas untuk menyelamatkan nyawamu yang tak berharga itu. Sayang sekali, emas di kerajaanku ini terlalu suci untuk digunakan menebus hutang-hutang kotor seorang pengecut yang menyiksa istrinya sendiri. Mendengar suara parau istrinya yang kini terdengar bagai titah dewa pencabut nyawa, dinding pertahanan akal sehat Bagas hancur lebur tanpa sisa. Air mata penyesalan meledak dari kedua matanya yang bengkak. Dengan keputusasaan seorang pecundang sejati, ia menjulurkan lidahnya, memakan lumpur hitam rawa secara harfiah, demi menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan sang mantan istri. Kirana, istriku yang cantik, malaikatku yang paling berharga di dunia. Maafkan aku sayang, aku ini iblis. Aku binatang babi yang buta karena harta. Rata Bagas melolong-lolong penuh kehinaan. Air mata dan ingusnya menyatu menjijikan dengan lumpur rawa yang kotor. Tolong, suruh harimau suci itu menarikku keluar. Aku mohon. Kirana, aku bersumpah akan menjadi anjing penjagamu. Aku akan mencuci kakimu setiap pagi dan menjilati telapak kakimu. Bawa aku bersamamu, Kirana sayangku. Bukankah kau dulu sangat memuja dan mencintaiku? Jeritnya memelas, menggapai-gapai udara beracun dengan posisi menyembah yang teramat memuakan untuk dilihat.
Bayanaka menggeram rendah dan berat, memamerkan taring peraknya yang seukuran belati melengkung, bersiap melompat dan mengoyak kepala pria tambun itu detik itu juga. Namun Kirana dengan tenang mengangkat satu jari lentiknya yang dihiasi cincin giok, memberikan isyarat tak terbantahkan pada sang harimau untuk tetap diam di tempat. Bibir ranum Kirana melengkung perlahan, membentuk sebuah senyuman tipis yang sangat elegan namun mematikan. Cinta, memori itu mendadak mampir di kepalaku. Jawab Kirana pelan, merangkai setiap kata agar menancap tepat di sumsum tulang suaminya bak jarum beracun. Kau pernah bilang nilaiku jauh lebih rendah dari kotoran babi. Kau menyuruhku membusuk menjadi makanan cacing hutan, bukan? Kirana mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tajam bagai elang pemburu tepat ke dalam jiwa Bagas yang kini dipenuhi teror maut kegelapan. Hari ini aku hanya sedang berbaik hati mengabulkan doamu sendiri, Bagas. Nikmatilah istana barumu. Rawa hisap ini rupanya sangat kelaparan akan daging manusia yang berlumur dosa. Membusuklah di dasar sana dengan tenang. Karena aku yakin, bahkan cacing hutan ini pun akan merasa jijik untuk menyentuh hatimu yang sudah membusuk sejak lama. Tidak, Kirana. Kau tidak boleh sekejap ini. Aku suamimu, tolong. Lengkingan putus asa Bagas membelah keheningan hutan untuk terakhir kalinya. Terdengar begitu menyayat hati dan syarat akan teror absolut. Lumpur hisap berlendir itu kini menelan habis dagu dan mulutnya. Pria sombong itu meronta liar, menelan berliter-liter lumpur beracun yang seketika mencekik pita suaranya dan mematikan paru-parunya. Kirana sama sekali tidak memalingkan wajahnya. Ia menonton dengan mata stoiknya, tak berkedip atau bergeming sehelai rambut pun saat gelembung-gelembung udara terakhir muncul dari permukaan rawa yang dengan cepat kembali menjadi rata dengan tenang. Pria arogan yang telah menghancurkan separuh hidupnya yang tanpa ampun menginjak-injak harga dirinya, kini telah lenyap tertelan bumi tanpa sisa nisan, dihapus dari sejarah oleh keserakahan sendiri. Sang Ratu Rimba menghela napas lega, melepaskan sisa beban masa lalu ke udara, lalu mengelus lembut surai perak Bayanaka yang menghantarkan kehangatan abadi. Tugas kita sudah selesai di sini, Bayanaka. Mari kita pulang. Jantung Rimba merindukan kita. Bisik Kirana dengan kedamaian yang paripurna. Harimau putih raksasa itu mengaum menggetarkan langit sebagai tanda kemenangan, lalu berbalik arah dengan gemulai. Mereka melangkah kembali masuk menembus tirai kabut magis hutan larangan, meninggalkan keheningan abadi di atas rawa kematian yang baru saja menuntaskan hukum karma paling sempurna dan adil di dunia. Tamat.